Supriyanto Ardjopawiro lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 27 April 1979, berasal dari keluarga sederhana. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara yang ayahnya bernama Ardjopawiro dan ibunya Sakinah. Sejak kecil, Supriyanto telah menunjukkan semangat dalam menuntut ilmu. Ia menempuh pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya. Tahun 1997, Supriyanto melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro, Semarang dengan memilih jurusan fisika dan fokus pada bidang fisika, radiasi, dan medik. Ia menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul Kajian Fisis Magnetic Resonance Imaging di bawah bimbingan Profesor Dr. Muhammad Nur, DEA, dan Profesor Dr. Catur Edi Wibowo. Penelitian tersebut menjadi titik awal dari ketertarikannya dalam pengembangan teknologi medis, terutama yang berkaitan dengan radiasi dan pencitraan medis. Setelah lulus sarjana pada Mei 2001, Supriyanto terlibat dalam proyek penyusunan program Technological and Professional Skills Development Sector Project yang dipimpin oleh Profesor Muhammad Nur. Keinginannya untuk mengembangkan kompetensi di bidang fisika medis mendorongnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di program studi fisika FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2002. Ia memilih peminatan fisika medis yang berpedoman pada kurikulum dari American Association of Physicists in Medicine. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Jarwani Suharso, ia mengasah kemampuannya lebih dalam di bidang yang sangat spesifik ini. Pada Januari 2005, Supriyanto memulai karir sebagai dosen tidak tetap di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah fisika dasar serta praktikum fisika radiologi diagnostik dan radioterapi pada jenjang sarjana. Pada Juni 2006, ia terpilih sebagai penerima International Atomic Energy Agency Fellow yang memberinya kesempatan untuk mengikuti program pelatihan fisika medis radioterapi selama 6 bulan di Departemen Onkologi Radiasi National Cancer Center di Singapura. Dalam mengelola proyek IAEA bersama Profesor Dr. Jarwani, Supriyanto berupaya memperkuat sumber daya akademik di universitas-universitas di Indonesia, meningkatkan kapasitas fisikawan medis klinis di rumah sakit, serta mendukung pengadaan peralatan pendidikan dan riset untuk program S1 dan S2. Pada tahun 2007, Supriyanto Ardjopawiro menikahi tambatan hatinya Yuyun Harsal, sarjana ekonomi. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 buah hati, yakni Satrio Purnomo, Sabila Anindita, dan Saka Virendra. Bagi Supriyanto, istri dan anak-anaknya adalah pilar utama yang memberi makna dalam setiap langkah hidupnya. Keluarga tercinta ini menjadi motivasi utama dalam meraih cita-cita dan kesuksesan dalam karir serta pendidikan yang dijalaninya. Pada tahun 2008, Supriyanto Ardjopawiro terpilih sebagai penerima beasiswa Asia Unie Technological Grant yang diberikan oleh pemerintah Austria. Beasiswa ini membawanya untuk melanjutkan studi doktoral di Center for Medical Physics and Biomedical Engineering, Medical University of Vienna. Supriyanto menjalani program studi tersebut hingga berhasil menyelesaikannya pada November 2011. Di Vienna, ia fokus pada bidang penelitian yang sangat spesifik, yaitu pengembangan sistem kalibrasi perangkat Image Guided Radiation Therapy. Penelitiannya bertujuan untuk mengevaluasi perangkat lunak registrasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang digunakan dalam terapi radiasi berbantuan citra guna pengobatan berbasis teknologi tinggi. Fisika itu adalah ilmu alam, dan sebenarnya gejala dipaparkan oleh guru saya tuh, guru SMA, paparkan ini. Dan saya sekolah di pemerintah yang tidak banyak fasilitas, jadi masih banyak yang memang belum terjawab, sehingga saya berusaha untuk mencari jawaban-jawaban yang memang belum jelas sebenarnya.
Gini, jadi waktu saya S1 itu saya banyak bergaul, jadi ada program namanya lintas jalur. Lintas jalur itu kayak program alih jenjang dari D3 ke S1, waktu itu masih booming. Itu programnya Kementerian Kesehatan. Jadi program Kementerian Kesehatan itu didesain untuk mengupgrade sebenarnya. Waktu itu keterbatasan fisika medis yang bekerja di rumah sakit, sehingga waktu itu ada program alih jenjang, dan saya waktu itu banyak bergaul dengan mereka. Mereka lebih senior dari saya. Akhirnya saya banyak berinteraksi. Akhirnya bercerita banyak mereka tentang apa itu fisika medis, aplikasinya. Dan akhirnya saya tertarik bahwa memilih yang applied physics, tentang terapannya di bidang kedokteran. Dan waktu itu karena memang belum banyak menggeluti, saya berpikir masih banyak bisa berkontribusi untuk masyarakat ya, apa sebenarnya yang akan dikerjakan oleh fisika medis itu. Jadi tentang bagaimana aplikasinya untuk radiologi, apa aplikasinya untuk terapi, apa aplikasinya untuk diagnostik yang akan menjadi saya kira aplikasinya untuk untuk masyarakat gitu, kurang lebih. Setelah menyelesaikan studi di Vienna, Supriyanto melanjutkan perjalanan karir internasionalnya dengan menjalani program magang di Department of Human Health, Department of Nuclear Application di International Atomic Energy Agency. Pengalaman berharga ini memperdalam keahliannya di bidang fisika medis dan pengembangan institusi melalui proyek IAEA sebelum akhirnya kembali ke Departemen Fisika FMIPA UI pada Maret 2012. Di FMIPA UI, Supriyanto tidak hanya kembali mengajar dan melakukan penelitian, tetapi juga mengemban tanggung jawab besar untuk mengelola proyek IAEA terkait pengembangan sumber daya fisika medis di Indonesia, menggantikan peran Profesor Dr. Djarwani Suharso. Sejak tahun 2014, Supriyanto menjabat sebagai National Project Coordinator untuk 2 proyek nasional dan 2 proyek regional IAEA yang berfokus pada fisika medis, serta menjadi alternate NPC untuk 1 proyek regional lainnya. Dalam kapasitas ini, ia berperan aktif dalam mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang fisika medis, baik di tingkat nasional maupun regional. Tidak hanya berfokus pada penelitian dan pengelolaan proyek, Supriyanto juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan fisika medis di Indonesia. Pada 31 Oktober 2015, ia terpilih sebagai Ketua Umum Aliansi Fisikawan Medik Indonesia, sebuah organisasi yang berperan penting dalam memajukan profesi fisikawan medik di tanah air. Di bawah kepemimpinannya, Supriyanto menginisiasi program pelatihan profesi fisikawan medik di Universitas Indonesia yang menjadi cikal bakal pendidikan profesi fisikawan medik pertama di Universitas Diponegoro. Selain itu, ia juga menginisiasi program residensi fisikawan medik spesialis yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi fisikawan medik di Indonesia. Capaian-capaian ini semakin memantapkan jejak karir Supriyanto yang pada 1 September 2024 usulannya untuk diangkat sebagai guru besar dalam bidang fisika radioterapi di Universitas Indonesia disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam karir akademik dan profesional Supriyanto, sekaligus menandai dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk memajukan fisika medis di Indonesia. Supriyanto juga sangat menjunjung tinggi pentingnya kolaborasi dalam dunia ilmiah. Ia secara rutin menjalin kerjasama dengan kolega dan pakar-pakar lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri, guna memperkaya wawasan serta memperluas pengaruh keilmuan yang ia geluti. Dengan semangat ini, Supriyanto berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan bidang fisika medis yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui teknologi medis yang lebih maju dan tepat guna. Ya, perkembangannya gini. Jadi fisika medis ini adalah sekarang menjadi manusia langka yang harus diproduksi di Indonesia. Makanya
saya berusaha untuk saya menjadi ketua organisasi 2015, mengusahakan bagaimana jumlah dari fisika medis ini bertambah. Selain jumlah juga bicara mengenai kualitas. Nah, kualitas ini adalah memikirkan Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur. Jadi saya mengelola itu dengan teman-teman di AFISMI untuk bagaimana meningkatkan jumlah dan juga kualitas. Nah, oleh karena itu, maka kita berfokus pada pendidikan profesi yang sekarang ini itu baru ada di Universitas Diponegoro, yang merupakan adalah ekstensi dari program pelatihan profesi yang diinisiasi di UI. Nah, sekarang kita dalam proses untuk pengembangan program studi yang ada di UI, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berdiri sehingga kita bisa menambah jumlah dari fisika medik itu sendiri. Nah, tentu saja ke depannya fisika medis ini adalah tidak hanya bicara mengenai praktek di rumah sakit, tapi adalah kita bicara scientific ilmu dan bicara mengenai inovasi. Nah, tentu saja mimpi ke depannya adalah fisika medik Indonesia selain menjadi clinical scientist, bagaimana fisika medik itu adalah tidak hanya bisa berkontribusi untuk layanan ke fasilitas kesehatan, juga dapat memiliki inovasi-inovasi yang tentu saja spektakuler ke depan untuk kontribusi tidak hanya untuk pelayanan masyarakat, tapi untuk bicara inovasi teknologi untuk tentu saja menghasilkan economical value atau nilai ekonomi yang nanti bisa berkembang, tentu saja bermanfaat tidak hanya untuk UI tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Perjalanan hidup dan karir Supriyanto Ardjopawiro menggambarkan dedikasi luar biasa seorang akademisi dan saintis yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga berkomitmen untuk memberi kontribusi signifikan bagi masyarakat dan negara. Melalui riset, pengajaran, dan berbagai kolaborasi ilmiah, Supriyanto terus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fisika medis, demi meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan baik di kancah nasional maupun di kancah internasional.